Kesaksian Ajudan Jenderal Nasution yang selamat dalam peristiwa penculikan. Ajudan Jenderal Nasution yang dimaksud adalah Komisaris Polisi Hamdan Mansur. Dia adalah salah satu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Ketika sang jenderal senior itu nyaris jadi korban penculikan komplotan gerakan 30 September pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Hamdan Mansur adalah salah satu ajudan Jenderal Nasution dari kepolisian. Ketika peristiwa penculikan terjadi, Hamdan Mansur juga ada di rumah Jenderal Nasution. Dia satu ruangan atau sekamar dengan Letu Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution yang jadi korban dalam peristiwa penculikan tersebut. Dalam buku Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Andreas Tendean yang ditulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Nesya Ramadhani, Novirini Drivina, Zi Sulastri dengan editor Abi Besman. Hamdan Mansur menceritakan kesaksiannya tentang peristiwa penculikan yang nyaris merenggut nyawa Jenderal Nasution. Menko Hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata ketika itu yang dikawalnya. Kesaksian Hamdan Mansur ini berdasarkan wawancaranya kepada salah seorang penulis buku Pierre Tendean yang dilakukan pada tanggal 30 September tahun 2017. Dalam suatu acara reuni di Museum Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Menurut Hamdan Mansur, kejadian di rumah Jenderal Nasution merupakan kejadian di luar nalar manusia biasa dengan berhasil lolosnya Jenderal Nasution. Karena kata dia, jika berbicara mengenai penyergapan, maka ada dua kejadian di kedua bangunan yang ada dalam rumah Jenderal Nasution. Bangunan pertama, menurut Hamdan Mansur adalah rumah yang ditempati Jenderal Nasution dan keluarga. Kemudian bangunan kedua adalah pavilion tempat para ajudan, pengawal, atau sopir Jenderal Nasution tinggal. Mansur masih ingat, ketika para penculik sudah masuk dalam rumah dan secara membabi buta mengumbar tembakan. Pierre Tendean yang ketika itu ada di pavilion tempat para ajudan, pengawal dan supir tinggal, dengan cepat meraih senjata, tanpa takut. Tendean, kata Hamdan, langsung keluar pavilion sembari menenteng senjata. Pierre yang saat itu bertindak cepat dengan memeriksa keadaan di luar dengan menenteng senjata secara tidak sengaja justru menyelamatkan Pak Nas, kata Hamdan Mansur dalam kesaksiannya. Tentunya semua cerita menyatakan bahwa Pak Nas bisa lolos dari kamar dengan melompat tembok samping rumah ke rumah tetangga. Namun, pada saat Pak Nas melompat, pada detik yang sama Pierre disergap setelah berkata, "Saya ajudan Nasution," tulis para penulis buku biografi Pierre Tendean. Masih menurut buku Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Andreas Tendean yang ditulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Nesya Ramadhani, Novirini Drivina dan Zi Sulastri. Prajurit Cakrabirawa yang melakukan penculikan notabene saat itu adalah gabungan dari beberapa batalion dan belum berapa lama ditugaskan di Jakarta. Karena fokus pada pengawalan presiden, mereka kurang familiar terhadap wajah-wajah para petinggi Angkatan Darat, termasuk wajah Jenderal Nasution, apalagi wajah Pierre Tendean. Peristiwa yang berlangsung hampir bersamaan ini membuat nyawa Jenderal Nasution selamat. Secara naluri, anggota Cakrabirawa paham urusan penyergapan perwira tinggi TNI bukanlah sebuah operasi yang mudah. Ada rasa was-was dan gugup sehingga mereka berusaha menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Inilah naas untuk Pierre. Kata-kata ajudan tidak terdengar, yang ada hanya kata-kata, "Saya Nasution." Demikian menurut buku Sang Patriot Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Andreas Tendean yang ditulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Nesya Ramadhani, Novirini Drivina dan Zi Sulastri. Masih menurut kesaksian Hamdan Mansur, ketika itu kelompok penculik di pavilion menginfokan ke kelompok yang berada di rumah utama bahwa Jenderal Nasution sudah di tangan. Sementara kelompok penculik di rumah utama sempat bingung karena yakin bahwa Jenderal Nasution baru saja melompat ke rumah sebelah. Namun, karena berpacu dengan waktu, konfirmasi bisa dilakukan nanti. Dua komplotan penculik ini, kata Hamdan Mansur, sepertinya harus segera kembali membawa siapapun yang sudah mereka tangkap. Komplotan penculik 2, yaitu komplotan penculik di pavilion, bersikeras bahwa Pierre adalah Jenderal Nasution, dan akhirnya Pierre yang tetap dibawa. Oleh karena itu,
kata Hamdan Mansur. Komplotan penculik yang sedang memburu Jenderal Nasution di rumah utama tidak meneruskan pengejaran terhadap seseorang yang melompat ke rumah sebelah. Pierre itu sangat berani dan sigap, kata Hamdan Mansur. Dari ucapan Hamdan tersebut, menurut para penulis buku biografi Pierre Tendean bisa disimpulkan bahwa hanya Pierre yang berani keluar. Setelah disergap, Pierre diikat kedua tangannya dan didudukkan di bawah pohon yang terdapat di halaman persis berhadapan dengan paviliun. Pierre sempat melihat ke paviliun dan bertatapan mata dengan Hamdan yang mengintip dari dalam melalui jendela. Hamdan menafsirkan tatapan mata Pierre sebagai isyarat, tetap diam di tempat, dan memang betul, jika Hamdan ikut keluar dan ditangkap, Jenderal Nasution mungkin sekali tidak bisa dibawa kabur ke markas Kostrad keesokan harinya. Seandainya anak itu masih hidup, saya yakin sekali dia bisa menjadi petinggi TNI. Kecerdasan, kesigapan, dan jiwa tentaranya sangat berbeda dengan yang lain. Pierre itu berani orangnya, kata Hamdan mengenang Tendean. Koleganya itu, Hamdan mengakui dirinya kalah cepat dari Pierre. Pierre langsung bangun, memakai jaket biru, tidak sempat memakai alas kaki, dan berlari sambil menenteng senjata. Garan keluar. Kalau saja pada saat itu Pierre nekat menembak pasukan yang sudah mengepung luar rumah dan paviliun. Dapat dipastikan semua penghuni di dalam rumah Jenderal Nasution habis diberondong peluru, kata Hamdan. Pierre disergap oleh Pratu Idris dan Jahurup. Kepada para penjaga yang telah dilucuti senjatanya, mereka bertanya, apakah betul ini Jenderal Nasution? Para penjaga diam saja walaupun tahu bahwa itu adalah Pierre. Kemudian seorang di antara mereka membunyikan peluit sebagai tanda bahwa usaha penculikan telah selesai. Pada pukul 4:09, kata Hamdan, ia menghubungi Pangdam Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah dengan alat komunikasi khusus Komando Operasi Tertinggi, KOTI, untuk melaporkan bahwa telah terjadi penyerangan di kediaman Jenderal Nasution.